Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi teman-teman di konten saya. Oke, jadi pada video kali ini ya, saya kembali mau membahas tentang sebuah aplikasi money game berskema Ponzi yang sudah pernah saya bahas. Dan ini aplikasi ini kabarnya gitu ya, kabarnya sekarang udah scam, melakukan pemacetan penarikan. Ya, nama aplikasinya apa? Namanya adalah Umeta. Nah, buat kalian gitu ya teman-teman ya, yang baru datang, saya itu pernah gitu ya membahas aplikasi ini, dan itu saya informasikan ke orang-orang gitu ya, kalau ini itu adalah aplikasi berujung penipuan, berujung scam. Scam artinya adalah penipuan. Tetapi penyampaian saya dengan komentar orang-orang ya, itu berbanding terbalik. Ada yang bilang saya ini ngasih informasi sesat lah gitu ya kan. Ada yang bilang saya ini cuman mempengaruhi orang gitu, mempermacet rezeki orang gitu katanya ya kan. Nah di sini ya, saya kalau buat konten gitu teman-teman ya, referensi saya dari OJK, Satgas Waspada Investasi. Karena yang saya bongkar, itu kalau saya bilang scam, saya tidak asal-asal bilang. Gitu ya. Kenapa? Karena Umeta ini adalah skema money game Ponzi. Ilegal, ya, tidak ada legalitas dari OJK, tidak ada kantornya, tidak diketahui siapa pemiliknya. Tapi banyak orang bekdung ya, bebek dungu yang mau berinvestasi di sana. Gitu, intinya itu aja, ilegal, tidak ada kantor, dan ini berpotensi akan menipu kalian. Gitu. Modusnya adalah apa ya? Investasi NFT katanya. Sebenarnya gitu ya teman-teman ya, untuk modus-modus money game ya, secara yang pernah saya bahas ya dari dulu, itu ada pembangkit listrik, terus ada mesin iklan, NFT baru di Umeta ini, terus nonton video trading abal-abal, terus Yagol kemarin itu tebas skor bola, pesanan fiktif, buying club ya, kemarin sudah saya bahas. Itu cuman sekedar modus, tetapi di dalamnya adalah skema investasi berbentuk piramida ya, berbentuk piramida, yang dimana yang diuntungkan itu adalah orang yang bergabung terdahulu. Kalian yang main di bawah ya, kalian yang main di bawah nih, kalian ditipu. Karena kalian barusan deposit sejam atau 2 jam ataupun besok, aplikasinya udah gak bisa diakses. Terus orang yang di atas ya, orang afiliator dan petinggi-petingginya itu kemana? Kabur membawa uang dari semua jaringan. Gitu. Yang dirugikan siapa? Orang awam yang gak ngerti dengan permainan yang seperti ini. Yang diuntungkan ya mereka, leader sama afiliator di bawahnya, kaki-kaki tangannya, sama satu lagi YouTuber yang mempromosikan aplikasi yang seperti ini. Oke. Nah, teman-teman ya, yang baru datang di channel saya sering membongkar aplikasi-aplikasi yang seperti ini yang akan berujung penipuan gitu ya. Yang mana di dalamnya ada investasi bodong. Karena sekarang sangat minim ya informasi-informasi yang seperti ini tuh disebarkan di YouTube. Karena orang lebih banyak gitu ya yang mempromosikan gitu dengan niatan mungkin mereka di endorse atau nyari referral ya, pokoknya di endorse gitu sama yang punya aplikasi gitu. Sedangkan informasi-informasi yang seperti itu minim. Nah, saya harap kalian subscribe channel saya untuk informasi-informasi aplikasi-aplikasi yang seperti ini, karena sifatnya adalah scam. Scam artinya adalah penipuan. Oke, jadi inti dari pembahasan saya kali ini ya, saya mau membahas untuk teman-teman ya, untuk kalian juga yang bukan korban, untuk korban juga, terus untuk yang bukan korban mungkin saya harap video ini untuk kedepannya, saya harap kalian jangan bergabung ke investasi yang seperti ini. Karena apakah ada uang kalian bisa jaminan balik atau tidak, kita akan bahas sama-sama. Oke. Di sini ada sebuah artikel ya dari Liputan 6. Ini udah jelas ya, informasinya yang sangat valid ya, karena kan Liputan 6 gitu. Dan udah saya pastikan ini bukan hoax.
Nah, terjerumus investasi bodong, bisakah uang kembali? Ya, judulnya seperti itu teman-teman. Di sini kita bisa baca ya di paragraf pertama. Kadang praktik investasi ilegal ataupun investasi bodong berjalan begitu mulus sehingga identitas aslinya tidak disadari. Oke. Ada beberapa entitas yang dikaitkan menjanjikan dan tidak bermasalah. Ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya. Nah, ini ya guys ya, saya kasih tahu ke kalian. Kemarin ada yang mempromosikan di grup Telegram mengenai Umeta yang katanya tanpa resiko. Nah, sebenarnya money game itu kalau kita lihat secara sekilas itu memang tidak ada resiko dan juga menjanjikan keuntungan yang tidak logis. Ya, kalian disuruh investasi sekian juta, nanti bisa dapat keuntungan sekian juta. Nah, katanya kan tidak ada resiko tuh. Tapi resiko di sini itu resikonya uang kalian akan dibawa kabur. Uang kalian akan dilakukan scammer. Gitu, ya. Jadi, kalau ada yang bilang aplikasi ini long life atau apa, ini cuman bertahan berapa lama ya Umeta? 3 bulan ya? 3 bulanan ya, saya tahu ya. Pokoknya nggak akan long life gitu ya. Dan ada juga yang bilang ya, ini yang lebih nggak masuk akalnya. Ada yang bilang ini aplikasi yang akan merubah ekonomi masyarakat gitu. Dan yang mempromosikannya ini adalah Ustadz ya. Saya lihat ada juga Ustadz yang namanya malah saya sebutkan teman-teman ya. Masa seorang Ustadz gitu mempromosikan money game ya kan. Karena kata OJK, ciri-ciri investasi money game itu memanfaatkan tokoh-tokoh agama, aparat-aparat negara seperti PNS, tentara, polisi, pejabat-pejabat gitu ya, untuk sebagai flexing mengenai aplikasi bodong tersebut. Yang bisa jadi orang-orang ini cuman pejabat gadungan gitu ya, ustadz gadungan gitu ya, bisa saja gitu. Karena kalau kita bahas ustadz, money game itu selain dilarang sama negara, dia juga dilarang sama agama, gitu. Ya karena uangnya nggak jelas, uang hasil dari menjerumuskan orang gitu teman-teman. Nah di sini terus kita lanjut di paragraf kedua. Jika ada beberapa dari Anda yang terlanjur ikut investasi bodong yang terlihat menjanjikan, mungkin Anda akan bertanya bila uang telah disalurkan bisa didapatkan kembali. Oke, paragraf ketiga. Kepala Satuan Tugas ataupun Satgas Waspada Investasi OJK, Bapak Tongam L. Tobing menyatakan tidak ada jaminan uang yang telah diinvestasikan ke platform ilegal investasi bodong akan kembali 100%. Nah, yang artinya di sini saya bisa menjelaskan kenapa tidak bisa 100% gitu ya. Dikarenakan uang yang udah kalian top up kan, itu perginya bukan untuk beli NFT. Tetapi uang kalian itu sudah berpencar ya. Berpencar kepada afiliator ataupun orang-orang yang bergabung terdahulu gitu. Jadi untuk mengumpulkannya itu agak susah. Nah, itulah resiko kalau kalian asal-asal gabung ke investasi bodong. Oke, kemudian di sini berdasarkan pengalaman kami hampir tidak ada pengembalian 100% karena aset pelaku nilainya lebih kecil dari kewajibannya. Malah mungkin cuma 100% saja, kata Tongam dalam sharing section. Modus perangkap investasi bodong ini biasanya terdapat pada bunga yang dijanjikan. Bunganya sangat tinggi namun jangka waktu tidak realistis. Misal 10% per bulan atau 1% per hari. Oke, di sini Satgas sudah wanti-wanti ya, kalau kalian menemukan aplikasi yang melebihi 1% per hari sebuah investasi, kalian hindari. Investasi tidak seperti itu prinsipnya, tidak menjanjikan. Oke, oleh karena itu Tongam selalu meminta masyarakat untuk berhati-hati sebelum memutuskan investasi ke suatu platform. Pastikan platform tersebut sudah terdaftar secara legal di OJK dan menawarkan keuntungan yang realistis.
Ya, jadi kalian bisa garis bawahi secara legal di OJK dan menawarkan keuntungan yang realistis. Oke, jadi intinya dari pembahasan mengenai UMETA, ini udah jelas aplikasi investasi bodong tanpa legalitas ya, tidak terdaftar. Terus ownernya juga kita tidak tahu, kantornya juga tidak jelas. Jadi ini udah fix bodong dan sekarang sedang melakukan pemacetan penarikan. Oke, silakan di-share video ini kepada orang-orang ya, supaya orang tersebut, mungkin teman kalian, saudara atau siapapun, supaya mereka tidak terjerumus dengan aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.